jantung sebagai tubuh fisik itu ada di ruhul jismanium. Apa namanya ruhul jismanium. Tapi jantung sebagai sistem energi itu ruhul jismanium, jantung sebagai sistem energi. Nah, kalau di Penghutan Timur ada namanya sistem meridian namanya. Level zikir menurut Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita hubungkan dengan eh, lapisan-lapisan di dalam diri kita ya. Nah, tapi kalau orang biasa masuk ke dalam ruang-ruang batin, ya dikritik atau di apa ya istilahnya dimusuhi atau di apa itu tidak akan menjadi masalah besar bagi dia karena dia sudah biasa masuk ke alam batinnya. Ini paling luar, ya paling luar, lalu masuk ke dalam, ya ke dalam, lalu masuk ke lebih dalam, masuk ke paling dalam. Makanya nanti zikir itu adalah perjalanan dari luar ke dalam. Kalau berpikir itu dari dalam keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Baik teman-teman Sufi, kita lanjutkan kembali ngaji tentang zikir kita ya. Eh, di dua video yang lalu atau tiga video ya, kita sudah menjelaskan zikir menurut Imam Sadzili ya. Lalu zikir menurut Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Lalu kita di minggu lalu membahas zikir menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Ada 7 level zikir menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Ini saya kira pembahasan level zikir yang paling kompleks ya. Kalau siapa? Ibnu Athaillah Sakandari dan Imam Sadzili hanya membagi levelnya 4 dan di apa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih familiar ya. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani membagi level zikir menjadi 7 yang ini merupakan level atau menggunakan terminologi yang sedikit kompleks ya. Jadi zikir lisan, zikir nafas ya, zikrun nafasi, lalu zikrul qalbi, lalu zikrul ruhi, zikrul sirri, zikrul khafi, dan lalu zikrul akhwal khafi ya. Nah, sekarang saya akan menggunakan terminologi atau level zikir menurut Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita hubungkan dengan eh, lapisan-lapisan di dalam diri kita ya. Nah, nanti insya Allah nanti akan membantu kita ya untuk memahami bahwa sebenarnya zikir itu perjalanan ke dalam diri. Ya, dia bukan bukan perjalanan keluar, tapi perjalanan ke dalam. Nanti kita lihat ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani tadi menjelaskan bahwa level zikir itu ada 7 ya. Ya, level zikir itu ada 7. Yang pertama zikir lisan. Ya, nomor 1 ini zikir lisan. Lalu yang kedua zikir apa namanya zikir nafas ya, zikrun nafasi artinya nafas secara fisik ya. Lalu yang ketiga zikrul kolbi ya, ya zikrul kolbi. Lalu yang keempat zikrul sirri. Lalu yang kelima zikrul, yang keempat zikrul ruhi ya, yang keempat zikrul ruhi. Yang kelima zikir sirri. Lalu yang keenam zikir khaufi, yang ketujuh zikir akhwal khaufi ya. Nah, sedangkan lapisan diri kita ya, teman-teman ya, eh, di kuliah atau di wukuf saya sudah mungkin beberapa kali menjelaskan tentang kedirian ya. Yang sebenarnya saya ringkas di sini ada atau tidak ya? Oh, berarti yang di wukuf ya, yang nggak ada di sini ya. Teman-teman bisa nyari di playlist wukuf waktu kuliah tasawuf itu saya jelaskan ya. Saya jelaskan tentang lapisan-lapisan diri yaitu jasad, kolbu, nafas, ruh ya. Jadi itu lapisan-lapisan diri. Nah, ini sekarang kita hubungkan ya antara 7 level nafas menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dengan dimensi-dimensi atau lapisan-lapisan diri kita ya. Kalau kita membaca Sirul Asror ya dari Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau membagi ya lapisan diri kita itu yang pertama adalah ruhul jismani ya, ruhul jismani.
Nah, nanti teman-teman bisa membaca apa kitab Sirul Asror ya. Itu di bab-bab awal Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang ini ya, tentang lapisan-lapisan diri kita ya, untuk menemukan diri kita yang sejati ya. Yang pertama ruhul jismani, lalu yang kedua ruhul ruwani, ya ruhul ruwani yang kedua ini. Lalu yang ketiga ruhul sultani, lalu yang keempat ruhul qudsi ya. Jadi ruhul jismaniu itu adalah dimensi. Jadi maknanya ruh itu dimensi, dimensi jasmania di dalam diri kita ya. Dimensi yang bisa terukur. Ya, jasmania itu maksudnya sesuatu yang di dalam ruang dan waktu. Misalnya tulang. Tulang itu ada ruangnya pasti. Kalau kita ngomong tulang itu ada ruangnya. Nah, tempatnya di mana? Lalu dia dipengaruhi oleh waktu. Ya, itu namanya ruang ya. Namanya apa? Ruhul jismanium. Jadi semua hal yang ada di dalam jasad kita ini kan dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Nah, itu yang disebut ruhul jismanium. Atau kalau kita ingin lebih kompleks lagi, kalau kita mau merumitkan sebenarnya bisa apa bisa rumit ya. Misalnya ruhul jismaniu itu dimensinya ada namanya di alamul mulki namanya. Alam mulek itu ruhul jismaniu. Nanti ruhul ruwani ada di alam malakut. Nanti ruhul qudsi ada di alam jabarut. Ruhul sultani di alam jabarut. Lalu ruhul kudsiyah ada di alam lahut. Nah, itu bisa kita apa korespondensi atau kita asosiasikan dengan cara seperti itu. Ya, memang ini kalau teman-teman lihat ya, gambar ini cukup kompleks saya kira ya, agak rumit. Ya, sehingga saya nanti akan membatasi, akan saya pilah biar tidak terlihat terlalu rumit nanti ya. Tapi saya ke sini dulu ya, ke gambar ini dulu. Jadi di dalam diri kita itu ada empat dimensi. Satu dimensi jismani namanya ya. Kedua dimensi ruwani ya. Lalu yang ketiga dimensi sultani, yang keempat dimensi kutsi. Ini paling luar ya, paling luar lalu masuk ke dalam ya, ke dalam lalu masuk ke lebih dalam, masuk ke paling dalam. Makanya nanti zikir itu adalah perjalanan dari luar ke dalam. Kalau berpikir itu dari dalam keluar. Kalau berzikir itu kebalikan. Jadi kalau kita berpikir itu perjalanan memahami semesta. Kalau kita berzikir perjalanan memahami diri. Maka orang itu ya harus mikir, ya harus zikir, memahami semesta dan memahami diri. Itu nanti memahami al-haq, ya, memahami kebenaran itu begitu. Ya, memahami yang sekarang lebih dominan kita senang memahami dunia luar, tetapi kita takut memahami dunia dalam. Ya, makanya ketika orang itu disalahkan, dikritik itu tidak nyaman karena dia tidak mendalam, tidak masuk ke dunia di dalam batin. Nah, sehingga ketika dunia batinnya itu diusik, dia jadi tidak nyaman. Tapi kalau orang biasa masuk ke dalam ruang-ruang batin, ya dikritik atau di apa ya istilahnya, dimusuhi atau di apa itu tidak akan menjadi masalah besar bagi dia, karena dia sudah biasa masuk ke alam batinnya. Tapi orang-orang yang nggak biasa masuk ke alam batin atau ke dalam diri biasanya ketika dirinya diusik dia akan sangat mudah untuk kalau bahasa anak sekarang sangat mudah terdistraksi. Ya gitu ya. Jadi ada itu tadi. Nah, di dalam level dikir tadi ada 7 ya teman-teman ya. Ada 7 dari lisan sampai akhwal khofi ya. Lisan, nafas, kolbu, ruh, sir, lalu khofi dan akhwal khofi ya. Itu nafas ya. Apa namanya level 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 zikir menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ruhul jismani teman-teman, ruhul jismani itu dibagi tiga sebenarnya. Ya, ruhul jismani itu dibagi tiga. Yang pertama adalah tubuh fisik yang fisik. Jadi dia bisa dilihat dengan mata. Bisa dilihat dengan mata itu termasuk misalnya eh, atom molekul itu dengan mata dengan bantuan mikroskop. Yaitu namanya tubuh fisik.
ya tubuh fisik ya. Nah, nanti disebut sebagai kalau di sini jismul jasadi. Nanti ada namanya masing-masing. Ya teman-teman saya kira tidak harus nanti fokus ke namanya ya karena nama itu hanya sekedar nama. Yang penting substansinya. Teman-teman memahami substansi. Mau dikasih nama apa saja silahkan. Tapi pahamilah substansinya ya. Jadi yang pertama tadi ada ruhul jismani. Ruhul jismani itu adalah dimensi fisik. Nah, dimensi fisik itu yang pertama yang paling kelihatan lewat mata. Jadi mata ini melihat bisa melalui apa namanya bantuan mikroskop atau teleskop. Kalau melihat yang kecil mikroskop, kalau melihat yang besar dan jauh teleskop. Itu tetap bisa dilihat dengan mata. Itu namanya ruhul jismani yang tubuh fisik. Jadi ruhul jismani itu ada tiga lapis sebenarnya ya, ada tiga lapis. Lalu nanti ada tubuh nyawa namanya. Tubuh nyawa atau tubuh energi orang nyebutnya. Itu ruhul jismani, itu jasmania. Yaitu jasmania. Makanya kalau nanti dia bisa bisa diintervensi. Misalnya pemijatan di titik tertentu. Ya, misalnya pemijatan di tengah dada ya. Jadi misalnya di sini nih. Mijat di sini ini di tengah dada itu nanti akan mempengaruhi energinya selaput jantung. Ya, tapi itu tetap fisik tapi walaupun fisik ini tidak bisa dilihat dengan mata, nggak bisa dilihat dengan mikroskop nggak bisa, tapi bisa terasa ya. Nah ini namanya energi atau tubuh energi, itu namanya ruhul jismani. Nah itu makanya itu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam Sirul Asror, ruhul jismaniyu berada di bainat berada di antara daging dan darah, bainal lahmi wad dami. Berada di dalam daging dan darah. Tetapi dia nggak kelihatan, tetapi dia ada, tidak terlihat secara mata. Kalau yang lahmun wadamun, lahem atau daging dan darah, itu bisa dilihat. Tapi kalau tubuh nyawa atau tubuh energi nggak bisa dilihat. Nah itu yang disebut ruhul jismaniyu bainal lahmi wadami. Itu di situ, itu energi ya. Energi itu letaknya di antara daging dan darah. Eh, Teman-teman bisa mengikuti playlist ngaji Sirul Asror di channel ini ya. Itu dulu di bab-bab awal itu kita menjelaskan tentang ruhul jismaniyu, ruhul ruwaniyu, ruhul sultaniyu ya. Membahas ruhul sultaniyu ya. Membahas ruhul qudsiyu ya. Itu kita ada bahasan itu sendiri. Silahkan teman-teman cari di playlist ya, playlist ngaji Sirul Asror di bab-bab awal. Ada banyak video di sana ya. Nah, jadi itu fisik tetapi dia substil. Nah, fisik tapi dia substil. Substil itu goib. Nah, gitulah. Tapi jangan dimana goib itu terlalu berlebihan ya. Goib itu ya sesuatu yang mata kita nggak bisa lihat. Contohnya begini teman-teman, ini saya contoh ya. Misalnya mata atau telinga kita kan hanya bisa mendengar frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu telinga kita itu. Tetapi kan ada frekuensi suara 100.000 Hz. Kan ada. Tapi kita nggak denger. Nah, itu namanya substil. Atau suara 1 Hz itu. Nah, itu kelelawar. Itu diberi kemampuan-kemampuan penciuman atau pendengaran hewan-hewan tertentu ya. Diberi pendengaran oleh Allah yang bisa menjangkau frekuensi-frekuensi suara yang tidak dijangkau oleh telinga. Itu namanya substil. Jadi mata kita nggak bisa menjangkau, telinga kita nggak bisa menjangkau. Tapi ada. Itu namanya substil. Jadi memahami substil itu begitu. Jadi ada jasmani kita ada tiga lapis, yaitu ruhul jismaniyu atau ruhul jismani ya atau apa jasad tubuh fisik ya, fisik yang bisa dilihat dengan mata. Lalu ada tubuh jismani yang nggak bisa energi yaitu namanya tubuh tubuh energi. Nah, atau ya kalau orang Indonesia mungkin ini saya kasih nama yang ngasih nama saya ini namanya tubuh nyawa ya. Jadi nyawa itu bukan ruh ya. Bukan ruh dalam artian kalau yang teman-teman pahami wana faktu fihi mir ruh itu yang ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sering kan ada yang saya lihat beberapa komen itu teman-teman memahami ruh itu begini begini begini. Saya lihat
Pemahaman ruhnya itu yang di sini ini. Nah, kalau yang ini yang saya ceritakan ini dimensi, bukan ruh dalam artian ruhul wa nafakhtu fihi min ruhi ya, diri sejati kita yang ruhani itu bukan. Bukan itu ya. Nah, makanya kalau membaca kitab-kitab tasawuf, kalau apa teman-teman perlu untuk memahami banyak aspek ya, sehingga bisa memahami karena seringkali kitab-kitab itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak populer ya. Nah, lalu ya, jadi ada ruhul jismaniyu yang kasat mata, ada ruhul jismaniyu yang tidak kasat mata yang disebut sebagai tubuh nyawa ya, atau tubuh energi. Lalu ada ruhul jismaniyu yang dia adalah inti dari energinya. Jadi gini teman-teman ya. Ya coba biar ini memang tentu tidak mudah untuk dipahami dalam satu kali duduk ya. Jadi gini, misalnya saya kasih contoh jantung. Jantung itu letaknya jantung secara ruhul jismani yang level pertama ya. Jadi ruhul jismani jantung yang level pertama itu ada di rongga kiri, rongga dada kiri. Ya, dia ada segenggaman tangan kita besarnya ya. Jadi besar jantung itu segenggaman tangan kita. Itu jantung yang ruhul jismani yang tubuh fisik atau nanti yang disebut sebagai jismul jasadi. Nah, ada tubuh energi namanya. Jadi jantung itu punya energi, dia mengalir sampai ke kelingking. Nah, jadi tubuh energinya nah, yang ini yang di medis nggak ada. Kalau teman-teman belajar di kedokteran barat nggak ada itu istilah istilah begitu. Walaupun ada fenomenanya, yaitu namanya angina pectoris. Angina pectoris itu orang problem jantung yang terasa dada nggak nyaman, lalu disertai ketidaknyamanan sampai ke kelingking ya, ke area kelingking itu. Apa jalur sampai ke kelingking. Itu namanya angina pectoris. Nah, kalau di kedokteran medis namanya itu, kalau di dalam kedokteran timur atau sistem energi itu namanya problem di energi jantung. Bukan jantung yang di sini loh ya. Nah, ini harus betul-betul. Nah, jika teman-teman memang apa punya giroh bergairah untuk mendalami tasawuf harus mau begini, harus mau memahami hal-hal yang bersifat rinci. Ya kalau mau memahami ya, tapi kalau mau ngelakoni nggak usah kayak kayak gini. Kalau mau apa namanya mempraktekkan langsung itu ya nggak usah gini-gini sih. Tapi kalau yang mau silahkan ini saya beri ruang ya, saya menyediakan ruang untuk memahami. Jadi jantung sebagai tubuh fisik itu ada di ruhul jismanium. Nah, apa namanya ruhul jismanium. Tapi jantung sebagai sistem energi itu ruhul jismanium, jantung sebagai sistem energi. Nah, kalau di Pengudahan Timur ada namanya sistem meridian namanya. Nah, meridian meridian jantung dari dada sampai ke kelingking. Nanti meridian paru dari jempol sampai ke dada. Itu dari dada sampai ke jempol itu meridian. Sistem yang saya sebut sebagai tubuh nyawa atau tubuh energinya. Lalu ruhul jismaniyu yang paling mendasar itu namanya sumbernya energi jismani. Jadi apa eh, asal muasal atau bibit. Nah, itu kalau secara fisik dia ada di dalam ginjal ya. Nah, ini kalau secara fisik bibit atau energi energi apa ya energi energi dasar ya energi vital ya mungkin lebih tepat energi dasar lah gitu ya dasar energi itu asalnya dari situ dari energi ginjal makanya problem-problem sakit di ginjal itu sebenarnya sakit yang problem adalah pondasi energi atau sumber energi yang paling dasar itu problem-problem di ginjal yang biasanya itu problemnya itu eh, akan memperlihatkan kalau orang diperiksa misalnya asam urat, ureum, kreatinin itu nanti kelihatan mulai kurang bagus. Itu menunjukkan bahwa problemnya sebenarnya bukan fisiknya, tetapi sudah masuk ke pondasi fisik. Tapi ya masih fisik itu, tapi fisik yang paling mendasar. Namanya ruhul jismaniyu ya. Nah, ini tiga namanya. Jadi di tiga ini ruhul jismaniyu yang tiga lapis ini nanti di dalam zikir ya, itu kita sebenarnya sedang
memperbaiki di level itu. Jadi misalnya orang zikir lisan itu tetap bermanfaat. Minimal bermanfaat bagi ruhul jismani, ya. Zikir lisan ruhul jismani yang fisik. Nanti zikir nafas, misalnya contoh begini, saya kasih contoh sederhana lah. Misalnya la ilaha illallah itu kan lisan, la ilaha illallah itu kan lam, lam itu bagus untuk jantung. Lam itu bagus untuk jantung. Jadi kalau orang membaca la ilaha illallah itu menyehatkan jantung. Nah itu kan fisik, ya kan lam itu kan fisik. Jadi misalnya dia nggak menghayati, ya pokoknya zikir aja dengan lisan itu sudah bermanfaat bagi ini. Makanya ini saya sebut apa namanya zikir lisan itu bermanfaat bagi apa tubuh kita. Zikir lisan ya. Jadi misalnya kalau di dunia sufi, yaitu kalau orang membaca Fathah, misalnya aro'ai talladzi, ya, nah, kan ada aro'ai talladzi. Nah, itu kan banyak fathahnya, itu bagus untuk jantung. Tapi kalau banyak kasrohnya, Bismillahirrahmanirrahim, banyak kasrohnya itu bagus yang untuk ke atas. Ya, kalau itu ke bawah, kalau itu ke atas. Itu dan lain sebagainya ya. Jadi itu ada ilmu rincinya, merinci ilmu itu ada itu sebenarnya. Itu adalah apa namanya zikir lisan yang bermanfaat bagi tubuh. Walaupun dia nggak menghayati tetap bermanfaat itu. Ya, makanya kalau di tasawuf Indonesia lalu zikir lisan itu eh, kita apa namanya kita fasilitasi gitu dengan nafas. Namanya zikir nafas. Zikir nafas jasadiyah. Jadi zikir nafas itu kan ada apa 5 level ya. Zikir nafas jasadiyah, zikir nafas kolbiyah, zikir nafas nafsiyah, zikir nafas ruhiyah, zikir nafas fana. Ya, ini sebenarnya dasarnya ini nanti. Jadi memahami zikir nafas yang apa kita praktekkan di tasawuf Indonesia ya, bukan zikir nafas yang seperti teman-teman pahami di apa namanya terminologi terminologi yang dipakai di luar tasawuf Indonesia. Kalau seperti itu bukan ya. Jadi teman-teman nanti silahkan eh, kan banyak kalau teman-teman cari zikir nafas itu kan mungkin di podcast-podcast atau di apa namanya di video-video tentang tasawuf kan banyak zikir nafas itu menjelaskan. Nah, kalau di tasawuf Indonesia bukan yang itu. Bukan bukan zikir nafas yang itu yang kita maksud. Jadi di tasawuf Indonesia itu zikir nafas itu didasari dari ini tadi, 7 level dari zikir nafas, dari zikir menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya itu ya. Nanti kalau teman-teman mengikuti betul-betul mengikuti eh, video-video kita, nanti saya akan jelaskan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti insya Allah teman-teman memahami nanti. Ya, ya paling bagus ya istiqomah untuk memahami. Nanti insya Allah diberi pemahaman oleh Allah. Nah jadi zikir nafas atau zikir ya bukan zikir, zikir lisan sampai zikir kolbu, 3 level zikir ini itu adalah zikir yang bermanfaat atau dimensinya ada di sini. Nah, ada di apa namanya ruhul jismani yang fisik, ada di ruhul jismani yang energi atau nyawa, atau ruhul jismani yang dari asal muasalnya energi fisik. Nah, namanya, nah ini jadi ruhul jismani kan tadi 3 ya. Ini teman-teman nggak usah bingung ya. Video yang ini itu saya potong ke sini karena ini kan gambarnya terlalu apa namanya terlalu padat ya. Nah ini biar nggak padat, ini saya pilah-pilah lagi. Yang 1, 2, 3, 4 di satu slide, yang 5, 6, 7 di slide yang lain ya. Nah coba teman-teman perhatikan ini gambar yang tadi sebenarnya ini cuma saya apa permudah untuk biar tidak terlalu apa padat seperti tadi itu. Jadi ruhul jismani kan tadi ada 3. Ruhul jismani yang tubuh fisik, ada ruhul jismani yang tubuh nyawa, justru ruhul jismani yang nyebutnya itu tubuh langit. Iya, jadi ruhul jismani itu ada 3 ya. Jadi tubuh fisik, tubuh energi atau nyawa ya, dan tubuh sumbernya ya. Saya sebut tubuh langit gitulah ya. Jadi sumbernya, inti dari kehidupan fisik kita, yaitu
Ruhul jismaniyu tadi saya beri contoh jantung secara apa namanya secara fisik tadi yang di dalam genggaman yang sebesar genggaman tangan ya. Lalu ada energinya, sistem energinya yang sampai ke jari kelingking. Lalu ada sumbernya, ada satu sumber. Nah itu. Nah itu nanti zikirnya adalah zikir lisan, zikir nafas, zikir kolbu. Kalau di dalam konsep saya Abdul Qadir Jailani. Riadohnya dengan zikir nafas. Nah, makanya ini zikir nafas nanti ini. Nah, ini hanya zikir nafas ya. Nah, zikir nafas, jasadiyah dan zikir nafas kolbiyah. Nah, itu di situ nanti kita bukan hanya memahami manusia secara fisik tadi, tetapi bagaimana kita menyelami dan bagaimana kita hadir di sana. Nah, itu dengan cara zikir nafas itu ya. Jadi ada ruhul jismani yang tubuh fisik atau jismul jasadi, ada tubuh atau ruhul jismani yang tubuh energi atau jismul misri namanya. Lalu ada ruhul jismani yang tubuh langit yang disebut jismus samawi. Nah, itu adalah lapisan dari ruhul jismaniyu di dalam tubuh kita. Yang ini nanti eh, cara riadohnya untuk memahami. Tadi kan saya bilang bahwa zikir adalah memahami ke dalam diri, yaitu untuk memahami zikrul lisan, zikrul nafasi, dan zikrul kolbi. Ya, ya insya Allah saya minggu depan akan kita lanjutkan kembali ya untuk memahami apa namanya lapisan-lapisan diri ya. Karena tadi ada lapisan-lapisan diri kita itu ada 7 lapis, sebagaimana lapisan atau level zikir menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Saya kira untuk saat ini demikian dulu ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Silahkan menunggu kembali untuk kelanjutan yang apa video di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.